Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Kecelakaan di Simpang Propal. Ini orang SKB tempat kita. Agung. Seorang pengendara sepeda motor tewas dan temannya kritis akibat kecelakaan di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Lampung Utara. Jalan sepanjang puluhan kilometer di 3 desa di Lampung Tengah rusak. Warga Kelurahan Wailaga, Bandar Lampung dilanda krisis air bersih dampak kemarau. Mantan Kepala Desa Sriwijaya, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji, Juwadi, jadi persakitan akibat kasus korupsi tanah negara senilai 3,1 miliar rupiah. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Selasa pagi dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa. Gunung Barak, tanggal bulan tahun kelahiran. Dari keterangan jaksa, terdakwa diketahui memanipulasi surat tanah saat menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2015 hingga 2021. Juwadi mendaftarkan tanah transmigrasi seluas 400.000 meter lebih atas nama pribadi, istri, anak, aparatur desa, hingga tokoh masyarakat. Sini ya. Oke. Saudara Suwadi sehat. Secara hukum yaitu terdakwa mendaftarkan tanah negara transmigrasi menjadi atas nama pribadi dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa yang mana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 3 tahun 2092 tentang pokok transmigrasi. Jaksa menuntut terdakwa dihukum 8 tahun penjara. Pada sidang ini juga mengungkap bahwa Juwadi juga memalsukan berbagai dokumen termasuk akta jual beli tanah dan akta hibah. Sidang dilanjutkan Selasa pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Masih dari informasi sidang korupsi yang melibatkan kepala desa, mantan kepala desa Trisinar Kecamatan Marga 3 Lampung Timur bernama Kamirah divonis 2 tahun penjara karena mengerupsi dana desa yang merugikan negara sebesar 200 juta rupiah. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Selasa siang. Terdakwa divonis 2 tahun penjara lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yakni hukuman 1 tahun 10 bulan penjara. Selain hukuman penjara, terdakwa juga dihukum denda 50 juta rupiah dan wajib membayar uang pengganti 248 juta rupiah. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Kamirah binti Mudi untuk membayar uang pengganti sejumlah 246.785.840 rupiah dan paling lama dalam 41 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jasa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. Sebelumnya, terdakwa ditangkap Polres Lampung Timur karena korupsi dana desa dari total anggaran lebih dari 800 juta rupiah. Modusnya memanipulasi dan menggelembungkan anggaran proyek perbaikan balai desa, pembuatan gorong-gorong, sumur bor, dan lainnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Didampingi tim kuasa hukum, Hendanif, seorang pedagang kunci di Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Kedamaian, Selasa siang mendatangi kantor Dinas Perumahan dan Permukiman atau Perkim Bandar Lampung. Kedatangannya untuk menolak rencana penyegelan bangunan tokonya yang dituduh melanggar batas garis sepadan bangunan atau GSB. Dia ini mau membeli lahan ini. Pemilik toko menyatakan diperlakukan tidak adil oleh Pemkot Bandar Lampung yang akan melakukan tindakan namun secara tebang pilih. Sebab sebagian besar bangunan toko di sekitar tempat usahanya memiliki batas bangunan depan yang sama namun tidak ditertibkan.
Kami siap mengikuti aturan yang berlaku di pemerintah Kota Bandar Lampung terkait kepengurusan izin. Yang keempat, sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi dan mengikuti apa yang menjadi aturan dari pemerintah Kota Bandar Lampung, kami siap untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Inilah pernyataan kami, artinya kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, tidak menutup usaha warganya untuk memenuhi atau mencari nafkah kehidupannya. Ke depan kami juga akan menunggu petunjuk dari Pemkot ketika ada hal-hal yang memang terkait perizinan yang harus kami penuhi. Menurut Dinas Perkim Bandar Lampung, rencana penyegelan bangunan toko tersebut berdasarkan instruksi Ombudsman yang menerima laporan dari warga. Jadi saya sudah lapor ke Pak Kadis saya. Kata Pak Kadis saya, karena ini ada surat dari Law Office Lamsiar Sinaga yang dimana mereka penolakan penyegelan, ya Pemda mempunyai kebijakan untuk merespon dari penolak penyegelan ini. Itu. Jadi penyegelan dibatalkan? Sementara ini seperti itu, tapi mereka harus buat surat pernyataan. Ada beberapa hal yang memang harus dilakukan oleh si Hanif. Penyegelan toko akhirnya dibatalkan setelah pemilik toko menandatangani surat pernyataan mengakui kesalahan dan bersedia mengubah batas depan bangunan tokonya. Fitri Amelia melaporkan dari Bandar Lampung. Jalan rusak di Lampung mudah dijumpai dan harus jadi perhatian para calon kepala daerah jika terpilih nanti. Di antaranya di Kampung Banjarkertarahayu, Kecamatan Uwai Pengubuhan, Lampung Tengah. Sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar dan dalam yang dapat membahayakan keselamatan warga, khususnya pengendara motor. Menurut warga, jalan yang rusak sepanjang lebih dari 10 km yang melintasi 3 desa, yakni Banjarkertarahayu, Sidorahayu, dan Candi Rejo. Kerusakan jalan lebih dari 5 tahun dan kondisinya kian parah karena tidak kunjung diperbaiki. Saat musim kemarau, jalan menimbulkan debu tebal dan saat musim hujan, jalan jadi becek dan licin. Usaha ini Pak, lubang semua, nggak ada yang bagus. Gimana ini? Udah berapa tahun Pak? Udah ada 5 tahunan lebih. Becek ini, lubang semua ini bisa ditanamin lauk ini. Apa namanya, sering ini nggak? Sering ada yang terbalik nggak, mobil atau motor? Kalau mobil terbalik enggak, cuman ya susah aja. Masalahnya jalannya hati-hati. Ya gimana lagi, udah jalan rusak kayak gini udah lama ini masyarakat udah gimana ya enggak. Udah parah, udah 15 tahun nggak dibener-benerin ini. Gimana? Kalau hujan becek, kalau kemarau debu kemana-mana. Kalau hujan ini sering nggak mobil-mobil kecelakaan Bu? Ya dia kan mepes mobilnya, soalnya lubangnya kan udah dalam-dalam, nggak ditimbun juga. Apa yang kalau bawa motor susah Bu ya? Susah lah, orang dalam nyari sana sini nggak bisa. Jalan rusak menyusahkan warga. Selain memicu kecelakaan, perjalanan jadi lambat, jalan rusak juga menyebabkan warung-warung di pinggir jalan sepi pembeli. Akibat jalan rusak, kini banyak warga yang memilih melalui jalur lain untuk menuju pusat kota dan pasar. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah.